Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Sebelumnya udah sarapan atau belum? Sudah. Makan siang dulu. Ya kalau yang belum nanti habis pembelajaran makan-makan bersama ya sama temannya. Nah hari ini ada yang tidak masuk. Ada. Iya, dia tidak masuk. Ria tidak bisa. Robi sakit online. Oke, baik. Langsung ibu. Nanti saya akan ya. Sakit katanya. Oke, pada pembelajaran kali ini kalian akan mempelajari tentang prinsip-prinsip dalam desain grafis. Nah, prinsip dalam desain grafis ini ada 7. Ada yang tahu nggak apa saja? Belum tahu ibu. Nah, untuk mencari tahu, jadi pada pembahasan kali ini kalian dengan tujuan pembelajaran akan mampu menerapkan prinsip dalam desain grafis dalam pembuatan desain grafis karya kalian. Nah, yang pertama ini ada kesatuan, yang kedua ada keseimbangan, yang ketiga proporsi, keempat irama, kelima kontras, enam pola, dan yang ketujuh ini ada penekanan. Yang pertama kita akan membahas kesatuan. Boleh dibaca? Ada yang mau? Oke, Mbak Lesi. Kesatuan semua bagian bentuk harus saling memiliki keterkaitan. Kesatuan membantu membuat elemen-elemen pada sebuah objek saling berdekatan sehingga mereka akan terlihat bersatu atau milik bersama. Nah, jadi seperti yang dikatakan Mbak Lesi, kesatuan itu semua bagian bentuk itu harus saling berkaitan atau saling berdekatan satu sama lain lah. Jadi harus bersatu. Misal pada gambar A dan B, yang kalian lihat gambar A ini gambar apa, terus gambar B ini gambar apa? Gambar A itu sama bagiannya yang itu pakai senter dan sebelahnya pakai cangkul. Kalian kenapa A itu benar dibandingkan yang B? Karena itu kalau misal tiba-tiba di seperangkat alat makan ada cangkul itu kurang ya Ya, dan kalian ada nggak yang akan pakai cangkul? Romi bu rasanya nggak ada sekarang. Nah, itu istimewa ya. Ya. Yang selanjutnya ada yang mau membacakan? Saya Oke, silakan Mbak Yasmin. keseimbangan desain meliputi bentuk, tekstur, nilai, ukuran dan warna. Keseimbangan dalam sebuah desain membuat agar orang yang dapat dengan nyaman melihatnya. Nah, oke. Seperti yang dikatakan Mbak Yasmin, keseimbangan ini ada dua ya, ada simetris sama asimetris. Nah, kalau simetris ini bentuknya sama, jadi sama-sama lingkaran dan berada di sudut sudut persegi yang ada titik-titiknya ini loh, kan bisa dilihat ya. Iya. Nah, kalau yang asimetris itu pola bentuknya tidak sama, tapi tetap seimbang karena mengikuti garis-garis yang persegi ini. Paham? Selanjutnya ada proporsi. Ada yang mau membacakan? Saya Aduh. Ya apa ya? Boleh dah, Evi. Proporsi perbandingan ukuran yang digunakan untuk membantu membandingkan panjang dan lebar antara gambar dengan bidang gambarnya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Mbak Evi, menurut kalian gambar A dan B ini kenapa gambar A dibilang bagus dibandingkan gambar yang B? Gambar B kirinya terlalu besar, Ibu. Nah, benar sekali. Jadi, proporsi ini itu harus seimbang ya, teman-teman. Jadi, nggak mungkin kalian kalian menempatkan suatu objek, itu ada yang kecil banget, terus ada yang besar banget. Nggak mungkin, kan? Ya. Tapi kalian ini menggambar kalian menggambar rumah sama orang. Nggak mungkin orangnya lebih besar daripada rumahnya. Ya. Boleh juga. Oke ya, selanjutnya ada irama. Jadi irama ini sebuah pola pengulangan terus-menerus secara teratur.
Jadi irama ini itu mengajak mata kita secara otomatis itu mengikuti sebuah pergerakan objek. Nah, seperti pada gambar di samping, ini ada repetition sama pattern. Nah, yang repetition ini pengulangannya sama ya, jadi segitiga, 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 sampai seterusnya. Sedangkan yang pattern ini segitiganya kebalik, ada yang segitiga seperti ini, terus ada yang segitiga seperti ini. Seperti pada gambar yang B ini ya, paham? Nah, selanjutnya, ini ada kontras. Ada yang mau membacakan? Oke, Mbak Vera. Kontras diciptakan dari suatu hal yang berbeda. Kontras menjadi visualisasi yang paling menarik perhatian orang dalam melihat sebuah halaman tersebut. Nah, seperti yang dijelaskan sama Mbak Vera, benar. Jadi kontras itu yang pertama kali kalian lihat pada halaman itu seakan-akan itu harus ditonjolkan. Jadi seperti pada gambar A dan B. Yang A ini colornya ya, jadi warnanya yang kontras. Seperti pada orang-orang di sini, ini ada dua gambar itu warna putih, satu gambar warna hitam. Nah ini kontrasnya itu terdapat pada yang tengah ini. Jadi fokusnya di tengah karena warnanya beda sendiri. Sama seperti ukuran dalam kontras. Jadi ukurannya yang hitam ini lebih besar dibandingkan dua ukuran orang-orang yang di belakang dua itu. Paham? Paham. Gak boleh mengantuk ya. Iya, Bu. Siap. Nah, selanjutnya ini ada pola. Ada yang mau membacakan? Ya, boleh, Mbak Yasmin. Pola pengulangan yang rapi dari beberapa elemen grafis sehingga menimbulkan hasil yang menarik perhatian dalam sebuah proyek dapat menjadikannya standar agar bisa dengan mudah menyampaikan ide dengan baik pada orang yang melihatnya. Oke, jadi pola ini seperti pada contoh gambar A dan B. Gambar A itu benar, itu karena bentuknya, polanya itu sesuai. Jadi ini kayak gambar bintang ya. Iya. Nah, gambar bintang, lingkaran. Jadi kayak seakan-akan audiens kalau melihat itu nyaman kan, Ya, teratur gitu ya. Nah, yang B ini tidak teratur karena ada persegi yang besar, terus ada bintang yang besar, tiba-tiba ada bintang yang kecil, terus ada lingkaran yang kecil. Nah ini kan nggak nyaman ya untuk dilihat sama audiens kita. Jadi seperti itu. Nah selanjutnya ini yang terakhir ada penekanan. Ada yang mau membacakan? Ya boleh. Penekanan suatu hal yang menjadi fokus atau yang mendapatkan perhatian pertama pada bagian penekanan ini tak merupakan kebutuhan yang penting bagi pandangan orang. Ya, jadi seperti yang dikatakan Mbak Silvi, seperti pada gambar A dan B, penekanan ini fokus kita pada sebuah desain grafis. Jadi yang pertama ini, kalian akan fokus pada bold font kan, karena tulisannya itu besar dibandingkan tulisan yang lain. Untuk Mbak Farah dan Mbak Resi, boleh perhatikan ya. Ya. Nah, untuk yang B, ini colornya sangat kontras dan ditekankan. Itu karena mereka audiens itu pasti langsung melihat pada orang-orangan yang warna kuning, ya kan? Ya. Nah, seperti itu. Oke, kalian paham nggak dengan materi yang saya jelaskan tadi? Paham. 100% paham? Kita akan tebak-tebakan ya. Siapa cepat dia dapat. Pertama Bu harus resen dulu. Ya. Harus percaya diri juga ya. Baik, oke tebak-tebakan yang pertama. Ada yang tahu nggak ini termasuk prinsip jenis apa? Oke, Mbak Resi dulu. Irama. Oke, menurut kalian ini irama nggak benar nggak? Iya, Irama. Oke, kita akan cari tahu jawabannya apakah benar. Ya, benar tepat. Iya. Untuk selanjutnya nih. Teng teng, ada yang tahu?
Siapa ya tadi ya? Bulan. Oke, 1, 2, 3. Oh tuh Vera, boleh deh, ayo. Kontras Ibu. Oke, yang lainnya setuju nggak ini kontras? Setuju. Yang nggak setuju angkat tangan. Oh, tidak ada. Berarti, wah, sangat percaya diri ya kalian. Sangat percaya. Oke, kita akan cari tahu jawabannya apakah benar. Benar. Tadarang. Yeay. Selanjutnya, ada yang tahu? Ayo, apa yuk? Apa ya? Tahu? Apa ya, Pak? Ibu kalau salah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ayo, ada yang tahu? Ya, boleh Mbak Yasmin. Apa ini? Kayaknya ya Bu ya, saya udah bingung tapi ini kayaknya irama deh Bu. Oke, kita lihat apakah benar ini irama. Oh, salah. Tapi nggak apa-apa. Ini disebut penekanan itu karena ada gambar Jogja ini. Otomatis kalian langsung tulisan Jogja sama gambar becak. Jadi kalian itu otomatis langsung tertuju pada si becak sama si tulisan. Jadi ini disebut penekanan. Paham Mbak Yasmin? Paham Ibu. Benar sekali. Oke, selanjutnya yang semangat lo ya. Ya. Ini ada gambar apa ini? Termasuk apa? Oke, Mbak Vera lagi. Aduh, Mbak Vera ini sangat pintar ya. Oke. Menurut kalian ini termasuk keseimbangan atau tidak? Termasuk keseimbangan. Gimana pendapat yang lain? Kok Mbak Yasmin ada yang jawab? Oke, kita akan lihat jawabannya apakah benar. Ya, benar ya. Selanjutnya nih. Gambar apa ini termasuk apa? Oke, Mbak Evi tepat sekali ya. Ya, boleh. Irama. Oke, kita akan cari tahu apakah ini benar irama atau bukan. Ya, benar sekali. Oke, selanjutnya. Ini termasuk apa? Saya terlalu menengah ya. Apa ya? Termasuk prinsip apa ini? Kayak Ya, boleh Mbak Yasmin. Penekanan. Oke, kita akan cari tahu apakah ini penekanan atau bukan. Ada yang tahu nggak? Ada yang apa opsi lain ini penekanan atau bukan? Ya, boleh Mbak Evi. proporsi. Ya, kita lihat apakah jawaban Mbak Yasmin atau Mbak Evi yang benar. Ini dia. Oke, kita cari tahu proporsi. Oke, selanjutnya. Ini apa ini? Ya benar. Ya boleh. Kontras. Oke, ada cerita ya kontras. Semuanya setuju nggak sama jawaban Mbak Yasmin? Setuju. Siapa yang nggak setuju? Setuju. Evi. Evi nggak setuju. Aku nggak setuju Ibu. Kenapa? Karena menurutku itu emphasize Ibu. Oh, oke. Kita akan cari tahu ya jawabannya. Oke Ibu. Oke. Kontras. Yeay. Ini ada yang tahu nggak ini apa? Ya. Ya boleh. Semangat ya Mbak Farah tadi. Keseimbangan. Oke, kita akan cari tahu ya apakah ini keseimbangan atau bukan. Ya benar sekali. Keren. Nah, sama bisa dibacakan? Boleh kan bersama. Diskusikan bersama bahwa analisis suasana tersebut berdasarkan prinsip Nah, sesuai dengan tulisan di PowerPoint, kalian akan membagi kelompok. Terserah deh kalian bisa spin atau saya pilih deh boleh. Itu kalian pada pertemuan selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil analisis pada poster tersebut.
Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, sekian dari pembelajaran kali ini. Ada yang ditanyakan? Belum ada. Belum ada. Ibu. Oke, paham semua ya. Jadi pada pertemuan selanjutnya kalian pas presentasi itu saya yakin 100% kalian benar. Oke, semangat ya mengerjakan tugasnya. Oke, sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya.